Halo semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami yang terdiri dari Lutfi Noval, Acep Mujib, Muhammad Hazmi Fatah, Ilyas Dinta, dan juga Andi Anwar ingin menjelaskan mengenai Kyoto Protocol. Protokol Kyoto atau nama resminya Kyoto Protocol to the UNFCCC merupakan sebuah perjanjian internasional yang berisi tentang komitmen untuk mengurangi karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca secara global. Komitmen ini berkekuatan hukum dan mengikat bagi setiap negara yang meratifikasinya. Protokol Kyoto diterima usulannya pada tanggal 11 Desember 1997 dan berlaku tanggal 16 Februari 2005 setelah melalui proses yang begitu kompleks dalam ratifikasinya. Lalu, mengapa kerjasama itu ada? Nah, Protokol Kyoto dilatar belakangi oleh adanya permasalahan terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan industri yang masif selama 150 tahun. Mulanya, Protokol Kyoto bertujuan untuk menyatukan komitmen terkait penanggulangan permasalahan perubahan iklim dengan berusaha memperoleh dukungan dan pengakuan dari negara-negara maju untuk bertanggung jawab atas tingginya tingkat emisi gas rumah kaca atau GRK sebagai akibat dari kegiatan industri tersebut. Kemudian, dalam protokol ini, negara-negara maju diletakkan posisinya sebagai pemikul beban permasalahan pengurangan emisi gas rumah kaca dan pelopor bagi negara-negara di dunia untuk turut serta berkomitmen dalam penanggulangan permasalahan perubahan iklim. Hal ini diharapkan menjadi kerjasama multilateral karena dalam mengatasi permasalahan tersebut perlu melibatkan seluruh negara di dunia. Tantangan dari Kyoto Protocol. Kyoto Protocol adalah sebuah rezim internasional yang efektivitasnya dipertanyakan terkait dalam hal ratifikasi karena negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak meratifikasi. Kyoto Protocol yang berfokus pada emisi gas karbon harus mengalami dilema karena ketika masa perpanjangan Kyoto Protocol pada tahun 2020 dihadiahi dengan keberatannya 3 negara, yaitu Jepang, Rusia, Kanada, dalam melanjuti ratifikasi karena urusan eksternal dan internal. Kanada sudah mempertanyakan Kyoto Protocol sejak awal dalam urusan efektivitas dan kepentingan Kyoto Protocol itu sendiri pada tahun 2011. Begitu juga Amerika Serikat yang melihat bahwa perbaikan ekonomi lebih baik daripada mengurusi emisi gas karbon, sehingga absennya beberapa negara besar dalam Kyoto Protocol membawa pengaruh terhadap rezim tersebut. Indonesia sendiri aktif dalam Kyoto Protocol sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi. Dari tahun 2014 hingga sekarang. Akan tetapi, kepatuhan Indonesia hanya di permukaan saja, tidak dalam implementasi dan penerapannya sehingga penggunaan emisi gas karbon di Indonesia masih banyak. Kyoto Protocol sebagai badan kerjasama PBB seharusnya mampu menarik minat negara-negara lain, terutama negara besar untuk menyokong rezim ini dikarenakan atmosfer bumi sangat rentan terhadap gas emisi atau CO2. Sebuah kegiatan dengan tujuan yang baik dan bagus tidak akan berhasil jika tidak ada daya tarik untuk mendukung kegiatan tersebut. Keuntungan dari kerjasama ini yakni Protokol Kyoto berhasil mengurangi laju peningkatan gas rumah kaca karena berkurangnya emisi di negara-negara Eropa. Lalu di dalam negara Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi Protokol Kyoto, Protokol Kyoto turut menjadi hukum positif di negara Indonesia. Implikasi dari Protokol Kyoto di Indonesia tersebut mengakibatkan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dengan landasan wawasan lingkungan di seluruh daerah di Indonesia.
Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh kelompok kami dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain waktu.